Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semuanya, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya David Parham dan dalam video ini saya akan mempresentasikan mengenai Artificial Intelligence atau biasa disebut dengan kecerdasan buatan. Namun sebelum kita mulai, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan junjungan Nabi tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan ya, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama adalah definisi kecerdasan buatan. Dalam definisinya, banyak sekali pengertian mengenai AI, di mana diantaranya menurut H.A. Simon, 1987. Menurutnya, kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan kawanan, penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan suatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Dan yang kedua, yaitu dari Rich and Knight, 1991. Menurut mereka, kecerdasan buatan atau AI merupakan sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Kemudian pengertian menurut Ensiklopedia Britannica. Menurut ensiklopedia tersebut, kecerdasan buatan atau AI merupakan cabang dari ilmu komputer yang dalam presentasi pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol daripada bilangan dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau dengan berdasarkan sejumlah aturan. Dan yang terakhir, yaitu Wikipedia. Menurut Wikipedia, kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga intelijensi artificial. Dalam bahasa Inggris biasa disebut artificial intelligence atau hanya disingkat AI didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Nah, dari definisi-definisi yang disebutkan tadi, kita pun akhirnya dapat mengetahui apa dan pengertian dari AI. Dan oleh karena itu, mari kita lanjutkan materi pembahasannya. Untuk materi selanjutnya, di sini ada sejarah singkat mengenai Artificial Intelligence atau AI. Dalam sejarahnya, istilah kecerdasan buatan pertama kali dikemukakan pada tahun 1956 di konferensi Universitas Dartmouth di New Hampshire, Amerika Serikat. Meskipun kecerdasan buatan baru muncul tahun 1956, tapi teori-teori yang mengarah ke kecerdasan buatan sudah muncul sejak tahun 1941. Lanjut. Untuk selanjutnya, tujuan dari kecerdasan buatan. Dalam tujuannya, AI sendiri terdapat 3 tujuan-tujuan penting, yaitu 1. Membuat mesin menjadi lebih pintar. Tujuan utama. 2. Memahami apa itu kecerdasan, tujuan ilmiah. Dan yang terakhir, membuat mesin lebih bermanfaat, tujuan entrepreneurial. Oke, dari materi tersebut dapat terlihat tujuan-tujuan dari AI. Dan karena sudah jelas, kita lanjutkan kembali pembahasannya. Untuk selanjutnya terdapat pandangan AI dari berbagai perspektif. Yang pertama, dari perspektif kecerdasan atau intelligence. Dari perspektif tersebut, AI adalah bagaimana membuat mesin yang cerdas dan dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya dapat dilakukan oleh manusia. Kedua, dari perspektif bisnis. Dari perspektif bisnis, AI adalah sekelompok alat bantu atau biasa disebut dengan tools yang berdaya guna dan metodologi yang menggunakan tools-tools tersebut guna menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Lanjut. Dan yang terakhir, yaitu dari perspektif pemrograman atau biasa disebut programming. AI adalah bagaimana membuat mesin yang cerdas dan dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya dapat dilakukan oleh manusia. Lanjut, di sini ada kelebihan dan kekurangan AI. Dari kelebihannya, yaitu 1. Abadi. Kedua, memberi kemudahan. Ketiga, konsisten dan teliti. Dan yang keempat, bisa disimpan. Sementara dari kekurangannya, yaitu yang pertama, cost yang tinggi.
2. Kecilnya lapangan pekerjaan. 3. Tidak kreatif. Dan 4. Tanpa etika. Untuk selanjutnya terdapat contoh pemanfaatan AI. Untuk contoh yang pertama, yaitu pembuatan produk makanan dan minuman seperti Coca-Cola dan mie instan yang ditangani mesin produksi. Dan yang kedua, membuat mobil dalam prosesnya dibantu oleh robot mekanik untuk mempercepat proses pembuatannya. Lanjut. Oke, dari materi yang disebutkan di awal, dapat disimpulkan bahwa AI atau Artificial Intelligence adalah suatu inovasi berupa kecerdasan buatan yang dapat memudahkan manusia dalam beraktivitas dan menjalankan kegiatannya. Tapi di lain sisi juga dapat memperkecil sebuah pekerjaan manusia sehingga menimbulkan angka pengangguran yang tinggi. Dan ya, mungkin sekian. Semoga materi di atas dapat bermanfaat dan memberikan wawasan bagi yang membutuhkan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.